Assalamualaikum, halo semua. Nama saya Sabiana Zalkanita. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang saya rangkum yang berjudul Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Pengertian pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan keamanan adalah sistem pertahanan negara yang dipakai di Indonesia. Sistem ini mencakup perlawanan dalam menghadapi setiap ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Sistem pertahanan keamanan juga didasari atas tanggung jawab akan hak dan kewajiban warga negara, rasa yakin pada kekuatan sendiri, serta kepercayaan pada kemenangan dan pantang menyerah, baik pada penyerahan diri dan wilayah. Pertahanan negara sendiri disusun dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup damai berdampingan dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Yang kedua ada pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, seperti wilayah laut, ruang udara, dan daratan di Indonesia oleh negara lain. Yang ketiga ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Yang keempat ada sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Yang kelima ada aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Dan yang terakhir, ada ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Selanjutnya ada akibat dari ancaman pertahanan dan keamanan. Yang pertama, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang kedua, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat sering kali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi juga dipergunakan oleh jaringan atau kelompok penjahat internasional untuk beroperasi di berbagai negara untuk mempermudah mencapai tujuannya. Berikut adalah contoh video G30S PKI.
Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi yang pertama adalah memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut dan pantai intelijen dan bela negara. Dan yang ketiga, menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Serta merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Nah, itu dia materi tentang pertahanan dan keamanan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.